Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunya waddin. Amma ba'du. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam hari ini masih di tempat yang sama, tapi dengan orang yang berbeda, sahabat. Kita berkesempatan untuk ngajak ngobrol bareng Pak Hansip dan juga Pak Linmas ya? Ya. Pak Linmas, gimana? Siapa namanya? Mas Andre. Mas Andre, saya Ryan. Pak siapa? Pak Heri. Alhamdulillah. Oke, jadi kita di sini Pak Heri dan juga Mas Andre. Saya di sini ingin bertanya-tanya tentang Mas Bima dan juga siapa namanya? Bu Ratih. Sudah tahu kan mereka berdua? Ya, tahu. Nah, mereka berdua ini adalah kakak beradik yang menikah, kakak adik kandung yang menikah, gitu sahabat. Nah, kenapa kok saya ngajak bapak dan masnya ini untuk ngobrol-ngobrol? Ya, kita pasti akan menguak lah. Kita akan menguak tentang siapa namanya si orang tua ini. Tuh. Sebelum saya lanjut, boleh nggak ini saya rekam atau saya dokumentasikan? Boleh, silakan. Boleh Mas ya? Boleh. Nah, zaman selama jadi Linmas gini sering dapat teguran nggak untuk tentang keamanan tentang si Mas Bima ini, Pak? Ya, enggak pernah, soalnya saya sendiri kan belum tahu statusnya. Jadi yang Pak RT yang tahu, saya nggak tahu, gitu. Takut santetnya. Itu ya. Jadi Samin ini belum pernah mendapatkan laporan atau dapat disuruh mengusir lah si Mas Bima dan Mbak Rati ini. Tidak, Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi Samin tahu kan kalau dua saudara ini menikah? Tahu. Samin tahu kan kalau misalnya di dalam agama ini dilarang? Ya, tahu. Nah, di dalam negara pun dilarang kan? Ya. Nah, sama ini nggak ada rasa ingin ibaratnya itu seperti ngasih tahu kalau nikah itu nggak, kakak beradik itu nggak boleh gitu. Sebenarnya sempat, tapi cuma nggak berani kan. Nggak berani kenapa? Ya, kan dia punya ilmu hitam. Punya ilmu hitam. Ya. Itu yang membuat Samin takut. Ya. Nah, ini Pak dirokok Mas, gak apa-apa Mas, sambil rokokan bareng santai-santai gitu ya. Jadi tentang ilmu hitam ini, kita membahas ilmu hitam itu sebenarnya kita nggak perlu takut dengan yang namanya ilmu hitam, Pak. Ya. Karena ya ini sampean mau percaya atau nggak percaya, ilmu hitam itu memang ada, tapi ilmu hitam itu nggak bisa masuk ke orang yang hatinya itu tahu dengan Tuhannya, tahu dengan siapa yang menciptakan dia, penciptanya. Jadi selagi hati Samin ini masih memikirkan hal dunia, hati Samin ini, pikiran Samin ini masih mengejar tentang dunia, Masih kotor. Itu santet ilmu hitam itu gampang masuk gitu. Kenapa kok gampang masuk? Karena nggak ingat dengan Tuhannya, karena kita terlalu fokus dengan hal-hal dunia gitu. Nah, cara kita ingat Tuhan itu seperti apa? Pastinya kan sama sudah tahu, sholat, zikir gitu. Nah, untuk supaya cara lebih ampuh lagi itu nggak hanya sholat dan juga zikir, Pak. Kita itu juga harus nggak harus sih, ya ini bagi orang-orang yang percaya saja. Kita juga harus punya pegangan. Ya. Pegangannya apa? Amalan sholawat, zikir, seperti itu. Jadi setiap hembusan nafas kita, setiap detik kita berjalan atau kita lagi santai-santai ngopi rokokan, itu kita harus zikir, kita harus ya minimal sholawat lah 10 kali gitu.
kita minimal mengingat siapa yang menciptakan kita. Kalau misalnya kita lalai, kita lupa, ya bahaya. Susah di dunia dan juga susah di akhirat nantinya. Nah ini kita kembali ke topik, kok malah saya ceramain samain. Maaf ya Pak ya, ini bukan saya menggurui ini. Kira-kira harapan apa yang Samen harapkan kepada Gus Idris? Karena kan Gus Idris juga udah bela-belain kesini, bantu kesini. Kira-kira apa Mas dan Bapak? Ya kita minta pertolongan, perlindungan supaya nggak ada yang menggunakan ilmu hitam. Dan juga si Bima dan Ratih ini diusir lah ya. Iya. Ibaratnya seperti itu. Kalau nggak diusir, mereka kalau bisa hidup seperti orang pada umumnya. Wajarnya. Nikah sama orang yang bukan saudara gitu ya. Tapi Samen sempat kaget gak mendengar berita ini Pak? Ya kaget, saya baru tahu itu. Jadi kaget. Kalau nggak dibilangnya ya nggak tahu. Berarti dia ini di sini tuh Pak. Ini saya dapat informasi dari Pak RT. Dia di sini tuh udah sekitar 13 tahun. Iya. Terus udah lama banget, 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Juga apa ya? Kok bisa sampai ada orang kayak gitu? Sampean malu nggak sih Pak sebagai orang sini ada warganya kayak gitu, tetangganya kayak gitu? Ya malu sebetulnya. Malu Mas ya? Iya. Ya sahabat-sahabat, ini bisa dijadikan pelajaran lah untuk teman-teman mungkin yang pernah tahu atau di tetangganya ada yang diem-diem nikah dengan saudaranya. Kalian bisa ingatkan ya. Kalau jangan langsung mengingatkan dengan cara yang keras, enggak sahabat. Caranya itu kalian itu mengingatkan dengan lemah lembut. Pertama seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu sahabat. Jadi kita cara lemah lembut, nggak bisa kita pakai cara yang agak tegas. Kalau nggak bisa yang agak tegas, ya kita harus tegas. Setelah itu, kalau nggak bisa masih dengan cara yang tegas ini, ya harus kita perangi. Kenapa kok kita perangi? Loh itu sudah salah, itu menyalahi agama. Siapapun yang menyalahi agama dan juga negara itu harus diperangi. Ya, dia hidup di Indonesia ini ada aturan-aturannya, ada hukum-hukum yang harus ditaati. Gitu, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Makanya kebanyakan orang yang gay, orang yang suka cewek sama cewek, cowok sama cowok itu kan rata-rata pindah ke luar negeri karena di sana dibebaskan. Kalau di negara kita tercinta ini, orang yang gay, orang yang seperti itu diusir, nggak boleh jadi orang Indonesia, nggak diakui oleh orang Indonesia karena kita malu gitu loh. Apalagi banci itu, aduh ya. Tapi semoga aja mereka yang sudah terlanjur seperti itu bisa mendapatkan hidayah lah Pak ya. Sahabat, gimana kita melihat kisahnya Mas Bima ini? Ya semoga aja dengan adanya Gus Idris yang membantu dan juga sama juga kalau bisa bantu doa sahabat-sahabat untuk kelancaran kita semua gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Ya ada yang ada ya. Gimana Pak? Samen kok kayak Pak? Udah. Pak. Sakit dada saya. Bismillah. Pak. Ya Allah Pak. Ini coba Samen bangunkan Mas. Bangunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat, ada serangan santet nih ya. Wah, ada paku mas. Dari mana
mau masuk ke dalam dadanya ini. Bismillah. Ini apakah ada lagi ya? Ada lagi nggak ya? Bismillah. Bismillah. Paku lagi mas. Sahabat, kelihatan nggak? Ada paku sahabat. Ada 2 paku. Ada 2 paku. Ya Allah, astagfirullah. Saya taruh sini. Bismillah. Baca istighfar Pak, kita baca istighfar. Baca istighfar, bantu baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Paku lagi. Banyak sekali serangan pakunya sahabat. Ya Allah, Mas Amin tetap istighfar mas. Tetap istighfar. Astagfirullahaladzim. Panas, sakit kan saya. Ini ada 4 paku sahabat. Astagfirullahaladzim. 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 Berapa paku ini? Gimana Pak? Udah enakan belum? Alhamdulillah. Ada 4 paku kecil dan juga 1 paku besar sahabat. Ya Allah, kok banyak banget serangan santai di sini ya. Lebih baik menurut saya sampean cepat-cepat istirahat ya, cepat-cepat istirahat dan juga banyak-banyak zikir ya. Ya. Kita jangan lama-lama di sini, bahaya juga. Sampai paku ngirimin paku juga sahabat. Ini untuk merusak organ dalam, ini bahaya sekali sahabat ya. Monggo Bapak bisa langsung balik. Saya terima kasih banyak, mohon maaf ya Bapak ya. Makasih banyak Mas ya. Jadi sahabat, saya kayaknya harus langsung pulang karena memang di sini sangat bahaya. Monggo. Ini kita mendapatkan 5 paku. Ini paku santet ya. Ini bengkong besar ini untuk merusak organ dalamnya si bapak, dan juga ini untuk membuat nyeri-nyeri ya. Nah ini sahabat, banyak banget sampai ada paku sahabat. Untung alhamdulillah bisa ngeluarin sahabat. Kok enggak ya bahaya dah, paku sekecil ini loh mau dimasukin gini seret. Apa saya makan aja ini sahabat ya? Saya makan aja kayaknya sahabat ya. Ya mungkin cukup sekian, saya pulang dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.